Pernah nggak sih ngerasa frustrasi tiap awal tahun? Kita semua kan semangat banget bikin resolusi. Tapi baru beberapa minggu semangatnya udah entah kemana dan kita balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, gimana kalau ternyata ada sebuah metode yang bisa mengubah total cara kita memandang sebuah tujuan? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Ini kayaknya cerita kita semua deh. Kita pasang target yang kelihatannya keren, spesifik, tapi kok rasanya selalu nabrak tembok ya? Kenapa sih ini kejadian terus? Ternyata jawabannya mungkin jauh lebih simpel dari yang kita bayangin. Nah, ini dia nih biang keroknya. Masalahnya itu bukan niat kita yang kurang kuat, tapi fokus kita yang salah tempat. Tanpa sadar, kita ini sebenarnya lagi kejebak dalam cara berpikir yang justru bikin kita susah berhasil. Yuk kita bedah lebih dalam jebakan yang satu ini. Kita sebut aja tujuan berbasis hasil atau outcome-based goals. Ini adalah pendekatan yang paling umum, yang paling sering kita pakai. Tapi ironisnya, ini juga yang paling nggak efektif. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan berbasis hasil itu? Gampangnya gini, ini tuh semua target yang pusatnya ada di pencapaian final. Contohnya yaitu tadi, dapat promosi, jadi juara, atau yang paling klasik, turun berat badan 10 kilo. Kedengarannya sih oke-oke aja ya, tapi ada masalah besar di baliknya. Jadi masalahnya ada 3. Pertama, tujuan kayak gini tuh seringnya terlalu kabur. Pengen turun berat badan, oke, tapi gimana caranya? Kedua, nggak ada rencana aksi yang benar-benar jelas. Dan yang paling fatal nih, kita fokus ke sesuatu yang nggak 100% bisa kita kendalikan. Kenyataannya kan banyak banget faktor yang ngaruh ke berat badan di luar niat kita doang, betul? Oke, cukup bahas masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Coba deh, lupakan dulu hasilnya dan mari kita fokus sama prosesnya. Inilah yang kita sebut metode input, sebuah perubahan cara pandang yang, wah, powerful banget. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling jelas. Coba lihat pergeseran fokusnya. Dari ingin turun 10 kilo, sesuatu yang hasilnya nggak bisa kita jamin, berubah jadi pergi ke gym 4 kali seminggu. Ini adalah sebuah tindakan yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Kita mungkin nggak bisa ngontrol angka di timbangan besok pagi, tapi kita pasti bisa ngontrol apakah kita bakal berangkat ke gym atau enggak. Inilah inti definisinya. Tujuan berbasis input itu semuanya tentang tindakan yang bisa kita lakukan secara konsisten. Ini soal proses harian atau mingguan yang kalau kita lakuin terus-terusan, ya bakal membawa kita ke hasil yang kita mau. Kata kuncinya cuma satu, terkendali. Ini nih kalimat yang perlu kita tanam dalam-dalam di kepala kita. Lepaskan obsesi pada hasil akhir dan genggam kendali penuh atas tindakan kita hari ini. Ini adalah sebuah pergeseran mental yang benar-benar membebaskan kita dari rasa cemas dan takut gagal. Karena kita dinilai bukan dari hasilnya, tapi dari usaha yang kita lakukan. Biar konsep ini makin nempel di otak, kita pakai analogi yang sederhana tapi dalam banget maknanya. Coba bayangkan sejenak, diri kita ini adalah seorang pekebun. Pekebun yang hebat pasti tahu ini. Dia nggak bisa dong berdiri di depan tanamannya terus teriak, ayo mekar sarang. Nggak bisa. Bunga itu akan mekar pada waktunya sendiri, dipengaruhi matahari, cuaca, dan banyak faktor lain di luar kendalinya. Persis seperti hasil akhir yang kita inginkan. Nah, ini dia kuncinya. Meskipun si pekebun nggak bisa ngontrol kapan bunganya mekar, dia punya kendali penuh 100% atas satu hal yang krusial, menyiram tanaman itu setiap hari. Itulah inputnya. Itulah proses yang bisa dia kendalikan sepenuhnya. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Dalam hidup, coba deh lupakan sejenak tentang bunga yang pengen kita capai. Alihkan seluruh energi dan fokus kita untuk menyiram tanamannya setiap hari. Karena logikanya sederhana, kalau kita melakukan input yang benar secara konsisten, bunga itu alias hasil yang kita inginkan pasti akan mekar pada waktunya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita menerapkan ini di kehidupan nyata mulai hari ini juga? Yuk, kita lihat langkah-langkah praktisnya. Prosesnya beneran simpel banget kok. Pertama, kita tetap perlu tahu hasil akhir yang kita mau apa. Punya mimpi itu penting. Kedua, pecah mimpi besar itu jadi tindakan-tindakan kecil yang spesifik dan bisa kita kontrol. Apa sih satu hal yang kalau kita lakukan terus-menerus bakal bawa kita ke sana? Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Jadikan tindakan itu sebagai tujuan baru kita. Geser fokusnya ke sana. Jadi, gimana kita mengukur kesuksesan? Lupakan timbangan. Ukuran sukses kita yang baru adalah tanda centang di kalender setiap kali kita berhasil melakukan input kita. Misalnya setiap kali kita pulang dari gym.
Fokus kita adalah membangun rentetan kemenangan-kemenangan kecil setiap hari, bukan nungguin satu kemenangan besar yang nggak pasti di akhir. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba pikirin satu tujuan besar yang selama ini bikin kamu frustasi. Sekarang, pakai metode input, coba deh identifikasi satu aja tindakan kecil yang bisa kamu kendalikan. Proses apa yang bakal jadi fokus baru kamu mulai hari ini? Karena pada akhirnya kesuksesan itu bukanlah soal mencapai tujuan, tapi tentang benar-benar menikmati dan jatuh cinta sama prosesnya.